Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Sungguh merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita dapat berkumpul di hadapan hadirat Tuhan saat ini. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, Tuhan memanggil kita untuk berhenti sejenak, menenangkan hati dan mengarahkan pandangan kita kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Ia rindu untuk berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya. Mari kita persiapkan hati kita, singkirkan segala beban dan kekhawatiran, dan datang kepadanya dengan kerinduan yang tulus. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah pudar dan anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini untuk berkumpul dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu tidak hanya sebagai pengetahuan tetapi sebagai kekuatan yang mengubah hidup kami. Singkirkanlah setiap gangguan dan kesibukan dari pikiran kami dan gantikanlah dengan damai sejahtera-Mu. Mampukan kami untuk memahami pesan yang Engkau sampaikan dan berikanlah kami hikmat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hidup kita seringkali diibaratkan seperti sebuah perjalanan. Ada jalan yang mulus, ada jalan yang berbatu dan mendaki, ada yang melewati lembah gelap, dan ada pula yang membawa kita ke puncak-puncak yang indah. Dalam setiap langkah perjalanan ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan berjalan sendiri, mengandalkan kekuatan dan pengertian kita sendiri, atau kita akan membiarkan Sang Gembala Agung menuntun kita? Mazmur 23, sebuah puisi yang ditulis oleh Raja Daud, menawarkan gambaran yang paling indah dan menghibur tentang hubungan kita dengan Tuhan. Daud, seorang gembala sejak masa mudanya, memahami betul bagaimana hubungan antara gembala dan domba seharusnya. Ia memulai Mazmur ini dengan sebuah pengakuan iman yang mendalam. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat ini bukan sekedar pernyataan, melainkan sebuah keyakinan total akan pemeliharaan dan pimpinan Tuhan. Dalam gambaran ini, posisi kita sangat jelas. Kita adalah domba. Domba adalah makhluk yang lemah, mudah tersesat, dan rentan terhadap bahaya. Mereka tidak memiliki arah, dan seringkali naluri mereka membawa mereka ke jalan yang salah. Tanpa gembala, domba akan mudah menjadi mangsa, kelaparan, dan haus. Daud menggunakan metafora ini untuk mengingatkan kita akan kerapuhan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita seringkali merasa kuat, pintar, dan mampu mengendalikan hidup kita. Namun, pada kenyataannya, kita sama seperti domba yang mudah tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia. Dan Tuhan adalah gembala yang baik. Tugas seorang gembala jauh lebih dari sekedar mengawasi. Gembala yang baik mengenal setiap dombanya, memberi mereka nama, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Ia menuntun mereka ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Ia melindungi mereka dari ancaman. Ia bahkan menyembuhkan luka-luka mereka. Ini adalah gambaran Tuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya, dan Ia siap memberikan yang terbaik bagi kita asalkan kita bersedia mengikutinya. Namun masalahnya adalah
kita seringkali tidak bertindak seperti domba yang patuh. Sebaliknya, kita cenderung memiliki pikiran dan keinginan sendiri. Kita melihat jalan lain yang tampak lebih cepat, lebih mudah, atau lebih menarik. Kita berpikir, "Aku tahu yang terbaik untuk diriku." Inilah saat kita mulai melangkah keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh gembala kita. Ada beberapa alasan mengapa kita sering melakukan ini. Alasan yang pertama adalah ketidaksabaran. Kita ingin segera sampai di tujuan, dan ketika jalan yang ditunjukkan Tuhan terasa lambat atau berliku, kita mencoba mencari jalan pintas. Alasan kedua adalah keterbatasan penglihatan. Kita hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan. Kita tidak bisa melihat bahaya yang menanti di tikungan atau berkat yang menunggu di ujung jalan. Gembala di sisi lain memiliki pandangan yang menyeluruh. Alasan yang ketiga adalah kesombongan dan kepercayaan diri yang berlebihan. Kita berpikir bahwa kita memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi hidup sendirian tanpa pimpinan dari Tuhan. Alasan yang keempat adalah daya tarik dunia. Dunia menawarkan banyak hal yang tampaknya indah dan menjanjikan yang membuat kita tergoda untuk meninggalkan jalan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita keluar dari jalur, hasilnya adalah kesulitan dan penderitaan. Kita bisa saja tersesat di padang gurun rohani, kelelahan, dan kekurangan sumber daya. Kita mungkin jatuh ke dalam lubang dosa atau terperangkap dalam kepahitan. Kita mengalami penderitaan yang seharusnya bisa dihindari jika kita tetap berada di bawah pimpinan Tuhan. Mazmur 23 adalah pengingat yang kuat bahwa kita tidak perlu menghadapi hidup sendirian. Pilihan untuk membiarkan Tuhan memimpin adalah pilihan yang membebaskan. Ketika kita menyerahkan kemudi hidup kita kepadanya, kita menyerahkan kekhawatiran, kecemasan, dan ketidakpastian kita. Selanjutnya, Mazmur 23 ayat 3 mengatakan demikian. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat ini menjamin bahwa pimpinan Tuhan selalu menuju kebenaran. Meskipun jalan yang ditunjukkannya mungkin tidak selalu mudah, ia akan selalu mengarah pada kebaikan dan tujuan yang mulia. Ia menuntun kita oleh karena namanya, yaitu demi kemuliaannya dan kebaikan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita membiarkan Tuhan memimpin kita? Cara yang pertama yaitu rendahkan diri dan akui keterbatasan kita. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu segalanya. Kita harus mengakui bahwa kita adalah domba yang rentan. Dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan dan meminta bimbingannya. Cara yang kedua yaitu dengarkan suara gembala. Gembala berkomunikasi dengan dombanya. Begitu juga Tuhan. Ia berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab, melalui doa, dan melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Kita harus meluangkan waktu untuk membaca firman-Nya, merenungkannya, dan berdoa agar kita dapat mendengar suaranya dengan jelas. Cara yang ketiga yaitu percaya sepenuhnya. Kepercayaan adalah kunci. Daud menulis demikian dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kepercayaan ini tidak didasarkan pada keadaan,
melainkan pada kehadiran gembala itu sendiri. Kita percaya bahwa gembala kita tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan di saat-saat paling gelap. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, biarlah renungan firman Tuhan hari ini menjadi panggilan bagi kita semua. Hentikan langkah kita sejenak, berhenti mencoba mendahului Tuhan, berhenti mencari jalan pintas, kembalilah ke belakang gembala agung kita, dan biarlah Ia yang berjalan di depan dan kita yang mengikutinya. Biarlah Ia yang menuntun kita ke padang rumput hijau dan air yang tenang, ke tempat di mana jiwa kita dapat menemukan kedamaian dan pemulihan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup dalam doa. Ya Tuhan, ampunilah kami karena seringkali kami berjalan di luar jalur yang Engkau tetapkan. Kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri dan mengabaikan pimpinan-Mu. Dan hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang rendah. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah gembala kami dan kami adalah domba-Mu. Pimpinlah jalan kami, tuntunlah kami ke jalan yang benar, bahkan ketika jalan itu terasa sulit. Kami percaya bahwa Engkau akan memelihara kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin.